Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat, Ibu Amelira Harisnasution, SP, MSI selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat, Bapak Albert Sembiring, SSI, MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat, Bapak Dr. Aldon Marungkap Sinaga, SP, MMA selaku dosen penguji. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Budidaya Tanaman Selada Lactuca sativa varietas Crispa L hidroponik berdasarkan jarak tanam di kebun Greenfast pada hidroponik rakit apung. Mengapa saya mengangkat topik tersebut? Karena topik tersebut memiliki latar belakang yang menarik. Oleh sebab itu, saya akan memulainya dengan menjelaskan latar belakang. Kebutuhan sayur di Indonesia meningkat berbanding lurus dengan pertambahan penduduk. Menurut data BPS tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia yang mengkonsumsi sayur adalah sebanyak 97,29% dari keseluruhan total penduduk di Indonesia. Nah, dapat kita lihat bahwa 97,29% itu adalah angka yang cukup tinggi. Jadi, masyarakat Indonesia cukup mengkonsumsi sayur secara rutin. Peningkatan permintaan menuntut adanya peningkatan produksi. Produksi tanaman yang meningkat dapat dilakukan dengan teknik budidaya yang tepat. Nah, salah satunya adalah dengan memperhatikan jarak tanam, di mana jarak tanam dapat meningkatkan produksi tanaman. Jadi, maka dari itu jika kita memperhatikan jarak tanam tanaman, maka dari itu bisa menghasilkan peningkatan produksi. Nah, salah satu usaha hidroponik yang memproduksi sayur ialah kebun Greenfast. Kebun Greenfast saat ini menghasilkan berbagai jenis sayuran. Namun, sayuran unggul di kebun Greenfast adalah selada. Nah, tanaman selada adalah tanaman yang paling banyak diproduksi di kebun Greenfast. Kebun Greenfast bergerak di bidang hidroponik. Kebun Greenfast terletak di puncak 2000 Siosar, Tanah Karo, Sumatera Utara. Nah, dalam grafik tersebut kita dapat melihat bahwa hasil panen di kebun Greenfast ada 5 kali. Kita lihat dalam jangka yang kelima kali ini terdiri dari berbagai formasi tanaman. Ada 3 jarak tanam yang digunakan. Nah, di sini ada formasi 1, formasi 2, dan formasi 3. Kita dapat melihat bahwa hasil panen tidak konsisten atau tidak stabil pada kebun Greenfast. Nah, hasil panen setiap perubahan jarak tanam menghasilkan hasil produksi yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu saya mengangkat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah jarak tanam berpengaruh terhadap hasil tanaman selada dengan metode hidroponik rakit apung? Yang kedua, bagaimana kelayakan finansial usaha di kebun hidroponik Greenfast berdasarkan jarak tanam? Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap hasil tanaman selada dengan metode hidroponik rakit apung. Yang kedua, mengetahui kelayakan finansial hidroponik rakit apung pada tanaman selada berdasarkan jarak tanam di kebun Greenfast. Nah, adapun manfaat dari tugas akhir saya adalah yang pertama, sebagai acuan dasar pertimbangan perusahaan, khususnya dalam menentukan formasi jarak tanam yang tepat untuk menghasilkan hasil panen tanaman selada maksimal. Yang kedua, sebagai acuan menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan maksimal bagi perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang pertanian hidroponik selada. Kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hidroponik, di mana secara umum hidroponik diartikan budidaya tanaman tanpa tanah. Hidroponik sendiri berasal dari kata Yunani hydro yang berarti air dan ponos yang berarti kerja. Dapat diketahui bahwa hidroponik sebenarnya merupakan cara bertanam dengan menggunakan air sebagai media tanamnya. Jadi, jika kita bertanam hidroponik, kita tidak menggunakan tanah lagi. Kemudian, hidroponik dapat ditanam berbagai jenis sayuran. Selain sayuran, hidroponik juga dapat dimanfaatkan sebagai buah. Nah, salah satu tanaman sayuran yang dapat ditanam secara hidroponik adalah selada.
Selada atau Lactuca sativa variata crispa L merupakan salah satu jenis sayuran yang mengandung gizi yang cukup tinggi. Menurut USDA, National Nutrient Database 2018, dalam 100 gram selada terkandung energi 15 kalori, karbohidrat 2,87 gram, protein 1,36 gram, dan lemak 0,15 gram. Nah, menurut Siregar et al. 2015, peningkatan produksi selada dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi hidroponik. Nah, karena selada memiliki gizi yang cukup tinggi serta kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, maka selada merupakan tanaman yang permintaannya cukup banyak saat ini. Termasuk di Greenfast sendiri, selada adalah tanaman yang paling banyak dicari oleh konsumen. Kemudian selanjutnya jarak tanam. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh jarak tanam. Tanaman yang terlalu dekat akan mengakibatkan tanaman memperebutkan matahari sebagai zat hara. Diperlukan konsistensi untuk menerapkan jarak terbaik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, tumbuh kembangnya tanaman sangat dipengaruhi oleh jarak tanam, sehingga penting untuk menerapkan jarak yang sesuai dengan kebutuhan tanaman guna memberikan hasil yang maksimal. Maka dari itu, kebun Greenfast harusnya menentukan jarak tanam yang paling sesuai agar tanaman tidak saling berebut nutrisi dan menghasilkan hasil paling maksimal. Selanjutnya, studi kelayakan finansial. Studi kelayakan finansial merupakan salah satu aspek dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan finansial merupakan kegiatan yang luarannya dapat kita ketahui, berupa keputusan layak atau tidaknya suatu usaha untuk dijalankan. Hal mendalam yang perlu dilakukan pada beberapa aspek kelayakan bisnis yaitu terbagi menjadi aspek keuangan dan non-keuangan. Aspek keuangan yaitu biaya operasional, penerimaan, BC rasio, B per rasio, B per C rasio, IRR, NPV, PP, dan aspek non-keuangan yaitu hukum, lingkungan, pasar, dan pemasaran, serta teknis dan manajemen. Nah, di sini kita akan fokus kepada aspek kelayakan keuangan. Nah, di sini kita dapat melihat kerangka berpikir, di mana permintaan tanaman selada yang meningkat akan mempengaruhi peningkatan produksi tanaman selada, di mana kalau permintaan tanaman selada yang meningkat, maka kita harus meningkatkan produksi. Nah, peningkatan produksi harus didukung oleh pertumbuhan tanaman selada. Salah satu caranya itu adalah dengan memperhatikan jarak tanamnya, karena jarak tanam akan mempengaruhi biaya, pendapatan, dan keuntungan. Nah, biaya, pendapatan, dan keuntungan ini dapat kita analisis melalui analisis kelayakan finansial. Nah, analisis kelayakan finansial kita menggunakan alat yaitu NPV, IRR, PP, Net B per C, dan Gross B per C. Maka dari itu kita akan dapat mengetahui usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian di sini jenis dan sumber data yang kita gunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah jumlah benih, harga alat, harga bahan, gaji karyawan, jumlah hasil panen yang terdapat pada tanaman selada. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama. Nah, data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen dan sumber data sekunder lainnya itu artikel dan literatur terkait. Nah, untuk metode penelitian pengambilan contoh, kita menggunakan metode sampel pada penelitian yang akan dilakukan sebagai teknik purpose sampling, di mana sampel dalam penelitian ini ialah hasil panen yang diambil dari setiap formasi jarak tanam yang berbeda. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung serta pengamatan langsung secara aktif mengikuti semua kegiatan di usaha hidroponik Greenfast dengan catatan yang dibuat berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan studi literatur. Kemudian pengolahan dan analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data secara kuantitatif dilengkapi juga dengan data kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian studi kelayakan finansial ini dapat ditentukan dengan kriteria investasi yang akan diukur, diantaranya NPV, Net B per C, IRR, Gross B per C, dan payback period. Nah, NPV merupakan Net Present Value, di mana
luarannya nanti adalah jika NPV dia lebih besar dari 0, maka usaha dikatakan layak dijalankan. Jika NPV sama dengan 0, maka usaha cukup sulit dijalankan. Dan jika NPV kurang dari 0, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya, analisis B per C rasio, di mana nilai B per C rasio adalah hasil perhitungan yang membandingkan antara manfaat serta biaya selama bisnis dijalankan. Hasil perhitungan B per C rasio akan menggambarkan kelayakan usaha untuk dijalankan. Jika nilai B per C rasio lebih dari 1, maka usaha layak dijalankan. Selanjutnya, gross B per C, di mana gross B per C ialah perbandingan antara benefit kotor yang telah diberi diskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon. Selanjutnya, internal rate of return atau disebut dengan IRR, yaitu untuk mencari tingkat bunga penerimaan kas dengan pengeluaran investasi. Ada perumusnya, yaitu adalah IRR sama dengan laba usaha per modal sendiri dikali 100%, di mana kita dapat lihat di slide rumusnya. Kemudian yang terakhir adalah payback period. Payback period digunakan untuk melihat berapa lama investasi bisa kembali. Adapun rumus dari payback period adalah investasi per kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Yang terakhir, analisis deskriptif juga dilakukan untuk mengetahui jarak tanam serta produksi tanaman yang dihasilkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah variasi jarak tanam, hasil produksi, jumlah biaya saat melakukan budidaya hidroponik, seperti biaya benih, media tanam, rakit apung, tenaga kerja, pembuatan greenhouse, serta biaya lain yang dikeluarkan untuk budidaya selada, mulai dari semai sampai panen. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih untuk dosen pembimbing serta penguji yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil dari proposal tugas akhir saya.